Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, melanjutkan kajian kita membahas Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih pada bab yang ke-35, yaitu babu minal iman billah as-sabru ala aqdarillah, termasuk keimanan kepada Allah, yaitu bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya takdir Allah ada dua, ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Ya, maka takdir yang buruk ini perlu dihadapi dengan kesabaran. Maka siapa yang mampu bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang jelek, yang buruk, maka itu bagian dari keimanan seseorang. Ya. Kemudian di bab ini kita telah menyebutkan beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau. Ya, di antara dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana dua hadis ini intinya adalah celaan kepada mereka yang tidak bersabar. Intinya adalah celaan kepada mereka yang tidak bersabar menghadapi takdir Allah yang jelek. Ya, di mana pada hadis tersebut disebutkan bahwa laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan bukan golongan kami. Ya, siapa yang ketika mendapatkan takdir jelek berupa musibah, maka dia darabal khudud, menampar-nampar pipinya, wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong bajunya, saku bajunya dirobek-robek, wada'a bida'wal jahiliyah, dan berteriak seperti teriakan-teriakan jahiliyah. Tentunya kondisi seperti ini, menampar pipi, memukul dada, merobek-robek baju, berteriak-teriak, ini adalah kondisi seseorang yang tidak punya kesabaran dalam menghadapi musibah dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berkata, laisa minna, orang-orang yang seperti ini, kata Nabi, bukan golongan kami, bukan golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu adalah celaan.
dicela dalam agama kita orang-orang yang tidak mampu bersabar, tidak bisa bersabar menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang buruk, yang jelek. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut. Masih ada dua hadis pada bab ini. Kata beliau, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kebaikan pada seorang hamba, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia ini. Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia ini. Ya. Hukuman apa maksudnya? Hukuman dosanya. Jadi dia punya dosa. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada hamba itu yang punya dosa, itu Allah langsung balas di dunia dosanya, langsung dikasih balasannya di dunia dosanya. Itu tandanya Allah menghendaki kebaikan pada orang itu. Sebaliknya, wa idza arada Allah bi'abdihi syarr, jika Allah menghendaki kejelekan pada seorang hamba, amsaka anhu bi dhanbihi, dosa yang dia lakukan di dunia ini ditahan oleh Allah, tidak dikasih balasan di dunia, ditahan. Nanti di hari kiamat baru dikasih balasannya. Jelas? Ya. Baik, teman sekalian, jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan kepada kita bahwa tanda seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah ketika dosa yang dia lakukan di dunia langsung dibalas. Itu tanda-tanda kebaikan untuk hamba itu. Dia mungkin pernah berbuat dosa tertentu. Setelah dia berbuat dosa, dikasih sakit oleh Allah. Sakitnya dia itulah hukuman dari Allah untuknya karena dosanya. Tapi langsung dikasih di dunia kan? Itu maksud. Ada seorang hamba berbuat maksiat, maka Allah ingin menghukum maksiatnya di dunia. Ya, setelah dia berbuat maksiat, tiba-tiba satu keluarganya kecelakaan misalnya, contoh. Atau ada satu keluarganya tiba-tiba masuk rumah sakit dan gawat. Ya. Atau tiba-tiba misalnya setelah dia berbuat maksiat, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Musibah-musibah yang jelek menimpa dia ini, itu adalah hukuman dari Allah untuk dosanya di dunia itu tadi. Kalau setelah dibalas di dunia itu bagus. Karena kalau sudah dibalas di dunia
dan dia bersabar menghadapi itu, di hari kiamat dosanya itu sudah dihapus. Tidak ada lagi balasan di akhirat, tidak ada lagi. Kenapa? Karena di dunia sudah dikontan oleh Allah balasannya. Apa tadi balasannya? Berupa musibah. Ada orang sudah bermaksiat, tiba-tiba dikasih bala oleh Allah. Nah, bala yang Allah berikan kepadanya itu adalah hukumannya yang Allah segerakan di dunia terhadap dosanya, supaya di akhirat nanti sudah tidak dikasih lagi balasan oleh Allah. Karena musibah yang menimpa dia, kalau dia sabar, catatannya sabar dia hadapi musibah itu, maka itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Paham? Tapi sebaliknya, kalau ada seorang setiap berbuat dosa tidak dikasih balasan di dunia, setiap berbuat dosa semakin enak hidupnya, semakin nikmat hidupnya, semakin berbuat dosa semakin nikmat hidupnya, tidak ada balasan di dunia. Itu tanda-tanda kejelekan untuk hamba itu. Kenapa? Karena ditahan balasannya oleh Allah, disimpan, nanti di akhirat baru dikasih. Paham? Nah sekarang jamaah sekalian, yang mana Anda pilih? Yang mana kita pilih? Segera dibalas di dunia dengan musibah-musibah, dengan takdir-takdir jelek itu tadi, dengan musibah malapetaka yang kita dapatkan di dunia, atau nanti di akhirat baru dikasih. Yang mana kita pilih? Pasti kita akan memilih segera di dunia. Kenapa? Karena adab di dunia mampu kita tahan. Lebih ringan adab di dunia daripada adab yang Allah di akhirat. Di dunia itu ketika Allah menimpakan musibah kepada hamba, Allah memberikan musibah itu pasti sesuai kesanggupannya. Tidak mungkin Allah memberikan musibah di luar kesanggupan hamba. Itu kalau azab dunia. Tapi kalau azab akhirat mengerikan. Makanya lebih bagus segera dibalas di dunia dosa kita daripada dibalas di akhirat. Kalau di dunia balasan Allah itu biasanya sakit. Itu balasan Allah itu. Biasanya kalau dikasih balasan dosa, biasanya sakit. Apalagi biasanya kecurian, kebakaran. Itu semua balasan-balasan dosa itu. Sesuatu yang mampu kita pikul. Ya kan? Tapi balasan Allah di akhirat itu bahaya sekali. Tidak ada satupun hamba di dunia ini yang bisa menahan azab Allah di akhirat. Tidak ada. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau setiap dosa yang kita lakukan di dunia tidak dibersihkan oleh di dunia, nanti di akhirat baru dikasih balasan. Mengerikan ini. Tidak ada yang sanggup menahan azab Allah di akhirat. Ya. Nabi SAW mengatakan, Inna ahwana ahli nari adaban. Sesungguhnya azab Allah di akhirat, azab Allah di akhirat di neraka yang paling ringan. Ini yang paling ringannya, Pak. Tidak ada lagi yang lebih ringan daripada itu. Ini yang paling ringan, kata Nabi. La rajulun adalah seseorang yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan. Seseorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api. Itu yang paling ringan. Tidak ada yang lebih ringan daripada itu. Seorang yang kata Nabi diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api, yagli minhuma dimaguhu, mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Bara api diletakkan di bawah telapak kaki hamba, bara api, bukan api neraka, baranya jamrah,
Bara api diletakkan di bawah telapak kaki, saking panasnya itu bara api, otak manusia berdiri. Itulah adab neraka yang paling ringan. Tidak ada lagi lebih ringan daripada itu. Nah jamaah sekalian, dosa itu balasannya di akhirat pasti neraka. Dan itulah tadi balasan neraka yang paling ringan. Nah coba bayangkan jamaah sekalian, kalau ternyata dosa kita di dunia tidak dibalas di dunia, nanti di akhirat baru dibalas, kita akan dapat seperti itu. Iya, mengerikan. Ada orang, kata Nabi SAW, ada orang, kata Nabi, orang ini adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia, paling nikmat hidupnya di dunia, sangat nikmat hidupnya di dunia. Kemudian di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka dia. Kata Nabi, "Fayuqmasuna fiha khamsatan wahidah." Dia pun dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Jadi dicelup, baru diangkat. Artinya dimasukkan sesaat saja, sebentar saja, dimasukkan ke neraka sesaat saja, dan sampai 1 menit. Setelah dicelup di dalam neraka, ditanyalah oleh Allah, "Ya fulan, hal marra bika na'imun qad?" Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Ditanya oleh Allah, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan dalam hidupmu? Ini orang kata Nabi adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Tapi ketika dimasukkan ke neraka, sesaat saja masuk neraka ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apa kata dia? La, ya Rabbi, tidak pernah. Tidak pernah, ya Allah, saya merasakan kenikmatan. Kata para ulama, dia lupa seluruh kenikmatan yang pernah dia lewati di dunia hanya karena azab Allah sesaat. Hanya sesaat dia rasakan azab neraka, dia menjadi lupa segala kenikmatan bertahun-tahun yang pernah dia lewati di dunia. Dia lupa semuanya. Itulah azab Allah Subhanahu wa taala yang paling ringannya. Nah jamaah sekalian, kalau seandainya dosa yang kita lakukan itu tidak dibalas di dunia dengan musibah, itu artinya disimpan oleh Allah. Nanti di akhirat baru dikasih. Dan ini yang menakutkan. Inilah yang menakutkan ketika ada seorang hamba semakin bermaksiat, semakin dilapangkan rezekinya. Semakin kurang ajar, semakin nikmat hidupnya. Ini bahaya. Tanda-tanda apa ini? Tanda-tanda azabnya disimpan di akhirat. Tapi kalau ada orang setelah bermaksiat langsung dikontak oleh Allah di dunia, di-cash oleh Allah di dunia, bagus itu. Kenapa? Kalau dia menghadapi dengan kesabaran itu musibahnya, maka musibah itu akan menghapuskan dosa yang dia lakukan, sehingga di akhirat tidak ada lagi balasan. Tidak ada lagi. Kenapa? Kalau sudah dicuci di dunia. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis tadi, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira", jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menyegerakan balasan dosanya di dunia. Sebaliknya, jika Allah menghendaki kejelekan pada seorang hamba, Allah tahan dosanya. Nanti di hari kiamat baru dikasih. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Tapi makanya mas sekalian, kalau begitu, saat kita menghadapi takdir Allah yang jelek, ya, karena kita takdir Allah yang jelek, kita sakit, barang kita dicuri, bisnis kita gagal, ini kan takdir Allah jelek semua ini. Maka kalau kita memahami ini, hadis tadi akan membantu kita bersabar. Oh, saya harus sabar. Kenapa? Tanda-tanda baik bagi saya ini. Barangkali ada dosa saya ini. Langsung introspeksi kan? Oh, ada dosa saya ini. Kenapa tiba-tiba saya ini banyak musibah menimpa saya? Keluarga saya kena musibah, anak saya kena musibah, istri saya kena musibah. Setelah mereka selesai, saya lagi. Ada apa dengan diri saya?
Jangan-jangan langsung kita kembali, oh ada dosa saya. Dan alhamdulillah Allah segera balas, diri itu bagus. Maka inilah yang membantu kita bisa bersabar. Nah, kemudian kata Nabi SAW, hadis terakhir, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya pahala tergantung besarnya bala. Jadi besarnya pahala tergantung apa? Tergantung besarnya bala yang menimpa kita. Semakin besar musibah yang kita dapatkan dan kita menghadapi dengan kesabaran, maka semakin besar pahala yang Allah akan berikan. Jadi tergantung musibah kita. Kalau musibah kita luar biasa, wah luar biasa pahalanya itu. Kalau kita sabar, catatannya, kalau kita sabar menghadapi. Makanya jemaah sekalian, para nabi itu paling hebat pahalanya, para nabi. Kenapa? Karena para nabi yang paling hebat pahalanya. Apa kata Nabi? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat balaknya adalah para nabi. Para nabi yang paling dahsyat apa? Musibahnya. Ya kan begitu? Coba lihat Nabi Ayub, luar biasa balaknya kan? Luar biasa musibah, sakitnya luar biasa, bukan sakit biasa. Kalau kita yang tertimpa itu kita tidak bisa sabar. Coba lihat bala, musibah, cobaan yang Allah timpakan kepada Nabi Yusuf. Masya Allah, luar biasa. Nabi Yusuf kan luar biasa, cobaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil dia harus dibuang oleh saudaranya sendiri. Itu cobaan dari Allah untuk Nabi Yusuf. Untuk apa? Untuk memberikan pahala besar kepada para nabi. Semua para nabi itu luar biasa cobaannya. Nabi kita Muhammad SAW luar biasa cobaannya dalam dakwah. Apa kata Nabi? Besarnya pahala dari Allah tergantung apa? Tergantung besarnya musibah yang menimpa kita. Maka kalau kita tertimpa musibah besar, sabarlah, sabar. Kenapa? Karena kalau Anda sabar, pahala besar menanti Anda. Jangan berkeluh kesah. Ya, jangankan musibah besar, sekedar demam biasa saja itu sudah luar biasa pahalanya kan? Demam biasa, ya. Apalagi yang lebih daripada itu, cuma demam saja itu luar biasa balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demam. Makanya jemaah sekalian, ada seorang wanita namanya Ummu Sa'id. Ummu Sa'id ini dilihat oleh Nabi menggigil dia. Nabi bilang, ya Ummu Sa'id, malaki? Ada apa kenapa kamu menggigil? Ya, apa kata Ummu Sa'id? Ya Rasulullah, al-humma la barakallahu fiha. Saya kena demam, semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Kata Ummu Sa'id, semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Apa kata Nabi? Ya Ummu Sa'id, la tasubbil humma. Wahai Ummu Sa'id, jangan kamu mencela demam, jangan kamu cela demam. Demam itu datang membawa kebaikan untuk, jangan kamu cela dia. Kenapa? Fa innahu tudhibu khataaya bani Adam kama tudhibu al-kiru khabath al-khadid. Jangan kamu mencela itu demam, wahai Ummu Sa'id, karena demam itu datang untuk membersihkan dosa Bani Adam. Demam itu datang untuk apa? Membersihkan dosanya manusia. Sebagaimana api membersihkan karatan besi.
Sebagaimana api membersihkan karatan-karatan besi. Kan kalau biasanya pandai-pandai besi itu kan tukang-tukang pedang gitu kan, untuk menghilangkan karatannya itu dibakar pakai besi supaya berrontok-rontok itu karatan. Itu demam itu fungsinya apa? Untuk merontokkan dosa-dosa kita. Makanya apa kata Nabi, jangan kamu cela demam. Demam itu datang membawa kebaikan untukmu. Dia datang untuk merontokkan dosa-dosa. Masya Allah. Sekecil musibah itu membawa kebaikan untuk kita. Apalagi di atasnya demam. Bukan lagi demam biasa. Corona. Corona membawa demam. Jadi bukan demam biasa. Atau yang lain, misalnya ya penyakit-penyakit lebih berat daripada itu. Nah, yang jelasnya berdasarkan hadis Nabi, balasan dari Allah, besarnya balasan itu tergantung apa? Besarnya musibah yang Allah timpakan kepada hamba. Semakin besar musibah itu, kalau dia sabar menghadapinya, maka semakin besar pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Kemudian kata Nabi, wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai suatu kaum, jika sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha ketika mendapatkan musibah, maka Allah meridhoinya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Tapi siapa yang murka, yang marah ketika mendapatkan musibah itu, maka Allah pun murka dan marah kepadanya. Hasanahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dihasankan hadisnya oleh beliau. Barakallahu fiikum. Nah, ya, dengan demikian selesai bab yang ke-35. Sudah selesai ya bab yang ke-35. Nah, masih banyak waktu kan? Ya, masih ada waktu berapa menit? Sudah 10. Ya, Masih ada 10 menit. sudah 10 menit. Oh, sisa 10 menit. Kita mau lanjut bab berikutnya. Bab berikutnya ini bab maja fil riya. Bab tentang riya. Bab tentang riya. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin kita tidak lanjut, kalau tidak ada lanjut. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait materi atau di luar materi boleh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dosa yang dilakukan terkait dengan syariat Islam, bahwa seperti potong tangan, Ya. rajam bagi pezina. Terus bagaimana dosa zina, Ustaz? Sekarang kan bukan syariat. Apakah nanti Ustaz, dosa zina ini dibalas di akhirat? Ya. Ya, dosa itu kalau orang bertobat, dosa apapun, jika dia bertobat di dunia, ya, dosa apapun itu, dosa zina, dosa apa saja, kalau dia bertobat di dunia dengan tobat yang benar, dengan tobat nasuha namanya, maka di hari kiamat tidak ada lagi balasan. Paham? Sebab Nabi mengatakan dalam hadis, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang telah bertaubat dari sebuah dosa, maka dia seperti tidak punya dosa lagi. Orang yang telah bertaubat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah berbuat
dosa. Berarti dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat taubatnya taubat nasuha. Itu syaratnya. Tapi kalau taubatnya bukan taubat nasuha, tidak bisa. Taubat nasuha itu taubat yang memenuhi 3 syarat. Itu namanya taubat nasuha. Yang pertama kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yang pertama taubat nasuha itu ayyuqli'a an-dabbi fil hadir. Langsung menghentikan perbuatan dosa itu saat itu juga. Langsung dihentikan saat itu juga. Wa ayyandama ala ma salaf. Yang kedua, dia menyesali. Ada penyesalan pada dirinya terhadap dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, ayyazima ala an la ya'uda fil mustaqbal. Dia bertekad, dia punya tekad yang kuat dalam dirinya untuk tidak mengulang kembali perbuatan itu. Itulah taubat nasuha. 3 itu tadi. Berhenti, langsung berhenti, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulang kembali. Kalau terpenuhi 3 syarat itu, maka taubatnya diterima oleh Allah dan dosanya sudah dihapus oleh Allah. Dosa apapun, termasuk dosa zina. Nah, itu kalau tidak ada syariat Islamnya, dan cukup dia bertaubat antara dia dengan Allah. Tetapi kalau ada syariat Islam ditegakkan seperti di Saudi, ada syariat Islam, maka kalau ini lebih hebat taubatnya, dan betul-betul jujur taubatnya, dia datang melapor. Dia datang melaporkan dirinya kepada hakim bahwa saya sudah berzina, tolong rajam saya. Oh, lebih hebat. Itu betul-betul sempurna taubatnya sudah. Dan Nabi mengatakan, dan siapa yang sudah kena hukum had di dunia, hukum had itu seperti potong tangan, namanya hukum had, rajam bagi orang mencuri, maka itu hukum hadnya itu sudah menjadi penebur dosanya di dunia. Di akhirat betul-betul tidak ada lagi. Seperti misalnya di masa Nabi kan terjadi begitu, ada beberapa sahabat itu tidak ada yang melihat mereka berzina. Kalau tidak ada yang melihat, kan dalam hukum Islam tidak dijatuhkan hukum rajam. Nanti dijatuhkan hukum rajam kalau dilapor atau ada yang melihat, ya kan? Ada yang melihat dan dia punya saksi 4 orang melihat dia, nah, itu baru dijatuh. Tapi kalau tidak ada yang melihat, tidak dijatuhkan hukum rajam. Cuma kalau dia betul-betul takut kepada Allah, biasanya melaporkan dirinya. Nah, seperti di masa Nabi, ada beberapa sahabat itu, di antaranya namanya Ma'is. Ada juga wanita Al-Ghamidiyah. Dia tidak ada yang melihat berzina, tidak ada yang menyaksikan dia berzina. Tapi rasa takutnya kepada Allah membuatnya tidak tenang. Maka dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, kata wanita itu, saya sudah berzina, tolong sucikan saya. Sucikan maksudnya rajam saya. Nabi waktu itu pura-pura, pokoknya Nabi berpaling. Nabi itu berusaha bagaimana tidak kena. Kayak mungkin kamu orang gila, kata Nabi. Tidak, ya Rasulullah, saya tidak gila, saya hamil. Ini diperlihatkan perutnya ini. Saya hamil, betul-betul saya hamil. Ini kejujuran namanya, luar biasa. Kata Nabi, kalau begitu kamu pulang dulu sampai melahirkan. Nanti kalau sudah melahirkan, datang lagi ke sini. Pergilah wanita itu. Berapa lama baru melahirkan orang? Ya, 9 bulan. Lama kan? Di 9 bulan itu orang bisa berubah kan? Ya, 9 bulan itu orang bisa berubah. Jangan bila datang. Kalau itu wanita tadi, kalau tidak datang ke Nabi, kalau dia tidak datang, tidak dijatuhkan hukum had, tidak dirahmati. Tapi lihat kejujuran dia dalam bertaubat, takutnya dia kepada Allah, tidak berubah dia selama 9 bulan itu.
Setelah dia melahirkan, dia bawa anaknya ke Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Ini anaknya. Tolong segera rajam saya. Itu wanita itu. Apa kata Nabi? Bawa dulu anakmu, susui sampai 2 tahun. Masya Allah. Bawa dulu anakmu, susui sampai 2 tahun. Setelah itu baru datang ke sini. Dibawa lagi. Semakin lama waktunya ke 2 tahun, 2 tahun itu orang, Masya Allah, bisa berubah itu. Padahal kalau melihat anaknya, anak saya penuh. Bagaimana kalau saya meninggal nanti siapa yang jaga dia? Tapi itu wanita tidak berubah. Betul-betul jujur kepada Allah. 2 tahun kemudian datang lagi dia. Datang dia ke Nabi membawa anak itu dengan roti, 1 potong roti. Ya Rasulullah, saya datang lagi, tolong segera rajam saya. Ini anak saya sudah susui 2 tahun. Dan ini anak sudah bisa makan selain ASI. Ini coba lihat ya Rasul. Dibawa roti itu coba lihat. Kasih makan itu anak roti, ini sudah makan. Paham? Kata Nabi, kalau begitu bawalah dia, wahai sahabatku, bawalah wanita itu rajam lagi. Ya, kencangkan apa? Kencangkan pakaiannya supaya tidak tersingkap nanti auratnya ketika dilempar. Kencangkan bajunya, pakaiannya, tanam badannya setengah, dilempar batu. Ketika dilempar, belum mati wanita, datanglah Khalid bin Walid mengambil batu besar, melempar kepalanya. Ketika dilempar kepalanya, meninggal wanita itu, muncrat darahnya. Kena darahnya Khalid bin Walid, itu wanita, kena darah. Ketika darahnya mengenai badannya Khalid bin Walid seakan-akan jijik, gitu ya, jijik. Apa kata Nabi? Ya Khalid mahlan, wahai Khalid, pelan-pelan, jangan begitu sama orang. Kata Nabi, laqad tabat taubatan, sungguh wanita itu telah bertobat dengan tobat yang luar biasa. Seandainya tobatnya wanita itu mau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang berbuat dosa, maka cukup. Masya Allah. Paham? Seandainya tobatnya wanita itu ingin dibagi-bagikan untuk 70 penduduk Madinah yang berbuat dosa, maka Allah akan mengampuni semuanya 70 orang penduduk Madinah itu. Artinya tobatnya ini wanita luar biasa. Seandainya dia tidak datang melapor, hanya bertobat kepada Allah itu cukup sebenarnya. Tapi dia tidak merasa nyaman kalau tidak dijatuhkan hukum Islam terhadapnya. Jelas ya? Ya. Tetapi cuma persoalannya sekarang di negeri kita tidak ada hukum itu. Maka untuk di negeri kita tidak perlu datang, karena dia juga datang tidak akan dijatuhkan hukum itu. Ya kan? Nah, maka cukup baginya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang memenuhi 3 syarat tadi. Berhenti, bertekad tidak mengulang, menyesali, kalau perlu meneteskan air mata sebagai tanda penyesalannya terhadap dosa yang telah dia lakukan. Allah. Masih ada? Gak bisa lanjut. Insyaallah nanti dilanjut di pertemuan berikutnya. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa yang menyebabkan manusia jadi mau berbuat dosa? Ya. Apa yang menyebabkan seseorang itu sehingga berbuat dosa? Ya, banyak faktor sehingga dia berbuat dosa. Pertama itu kurangnya rasa takut kepada Allah, itu pasti. Orang berbuat dosa karena tidak takut kepada Allah atau kurang takutnya kepada Allah. Seandainya dalam hati seorang hamba itu ada rasa takut kepada Allah, dia tidak berani. Contoh kecil saja Pak, kalau dia takut sama bos, berani nggak melanggar? Kenapa ada karyawan tidak berani melanggar aturan bos? Takut dia baik, takut tidak dikasih makan, takut takut dipecat, takut itu semua rasa takut sehingga orang tidak berani melanggar. Ya,
Maka ketika seseorang mudah melakukan maksiat kepada Allah, itu artinya apa? Dalam hatinya kurang rasa takut kepada Allah, kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa artinya Al-Wahhab, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Al-Ghafur? Ya, itu nama-nama Allah, pelajari itu. Dan pelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa pengaruhnya. Dan sudah ada buku-buku ditulis tentang itu. Buku-buku tentang Asma al-Husna. Ada buku-buku tentang itu dan sudah terjemahan-terjemahan. Bahasa bagus kan? Itu membawa pengaruh bagi kita untuk takut kepada Allah. Misalnya kita pelajari nama, misalnya As-Sami, Al-Basir. Di antara nama Allah apa? Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Yang Maha melihat. Ya, dari nama itu Al-Basir, apa artinya? Maha melihat. Apa yang Allah lihat? Wah, yang Allah lihat itu biar ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kata dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Allah Maha melihat mata yang berkhianat. Kata Allah dalam Al-Qur'an Allah Maha melihat mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat yang mana yang dimaksud? Mata yang berkhianat itu kata para ulama, kalau tidak ada yang melihat dia, matanya memandang perempuan cantik. Kalau tidak ada yang melihat dia, matanya masalah. Tapi begitu dilihat oleh orang langsung tundukkan pandangan. Itu mata pengkhianat namanya. Ya, kata para ulama, kata Ibnu Abbas, kalau dia bertamu di rumahnya orang, ada anak gadisnya itu orang, kalau bapaknya tidak ada, anak gadisnya terus kayak cantiknya anak orang. Dan begitu datang bapaknya, tundukkan pandangan. Itu namanya mata pengkhianat. Kamu bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tapi kamu Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Matamu itu dilihat oleh Allah. Itu namanya Al-Basir, yang Maha melihat. Ya kan? Nah itu pokoknya kita pelajari itu Pak, nama-nama Allah itu dan sifat-sifatnya seperti apa. Itu akan melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita pelajari nama Akbar. Apa makna Akbar? Yang Maha besar. Seperti apa besarnya Allah? Pelajari bagaimana. Lihat saja makhluk ciptaannya kan. Kalau makhluk ciptaannya seperti itu, apa lagi yang menciptakan? Itu akan melahirkan apa? Rasa pengagungan kita kepada Allah. Jadi pelajari Pak nama-nama dan sifat Allah. Dan itu sudah ada buku, pelajari, renungi itu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kalau sudah kita renungi itu biasanya ada sedikit perubahan pada diri kita. Nah, itu kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, itu akan ada rem. Kalau saya melakukan ini, Allah Maha melihat saya. Allah melihat kedipan mata saya. Ya. Nah, Masya Allah. Jadi itu satu. Jadi biasanya orang suka berbuat maksiat itu karena kurang rasa takut kepada Allah. Yang kedua, biasanya pengaruhnya karena teman bergaul. Coba dia bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang yang soleh, pasti dia akan terikut Pak. Tapi ketika dia bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat, ikut juga bermaksiat dia. Tadinya orang baik akan ikut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu dipengaruhi oleh agama temannya. Itu kata Nabi. Seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Pilihlah orang-orang yang soleh berteman. Itu besar pengaruhnya Pak orang-orang soleh itu. Kita mungkin tadinya sering bermaksiat, melihat orang
Wah, Masya Allah, itu akan memberi pengaruh pada kita. Kita tadinya malas ibadah, dia orang rajin ibadah, kita juga semangat ibadah. Tadinya kita malas baca Al-Quran, dia orang baca Al-Quran, kita juga terpacu untuk itu. Jadi teman itu sangat menentukan dalam kehidupan kita. Teman bergaul itu. Jadi itu biasanya orang suka bermaksiat, mudah bermaksiat karena temannya yang memberi pengaruh kepada dia. Maka pilih teman yang baik. Barakallahu fikum. Nah, Allah a'lam. Cukup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.